gitu ya. Jadi kalau misalnya mimisan itu yang paling benar adalah kepala itu jangan didongakkan ke atas. Kan kita lebih sering ya mendengar orang tua kok tambah tua kok saya lebih sering tersedak seperti itu. Okay. Terus yang kedua adalah anak-anak ya biasa ya belajar makan betul. keselak gitu. Nah yang harus kita lakukan adalah Di acara Japri PMI Solo Jangkauan Penting bareng PMI. Nah kali ini narasumber saya ya 11-12 lah sama saya ya, mirip Song Hye Kyo gitu. Iya gak sih? Oke, ada Dokter Ivana di sini. Pagi, Dok. halo pagi. Say hi dulu dong. Semuanya. Saya Dokter Ivana, dokter Iya. PMI Solo. Betul. Nah, sehari-harinya Dokter Ivana bertugasnya di mana nih? Sehari-hari saya bertugas di klinik PMI Solo. Di klinik PMI Solo ya? Klinik Pratama PMI Solo. Oke, di poliklinik lah ya berarti. Iya. Nah, ini nih Dok, kita kalau ngobrol soal klinik PMI Solo itu kan pelayanannya melayani banyak orang. Ada juga pelayanan ambulans, di mana ambulans ini istilahnya adalah dia melakukan pertolongan pertama. Iya, Tapi betul. kalau ambulans kan pada kecelakaan ya, pada korban kecelakaan di jalan atau apapun itu. Nah, yang mau saya bahas pada pagi hari ini adalah penanganan pertolongan pertama di keluarga. Jadi di lingkup kita aja nih, lingkup yang lebih kecil lah ya, di keluarga. Jadi sebenarnya dimaksud pertolongan pertama itu gimana sih Dok? Apakah pertolongan pertama itu teriak tolong gitu sudah termasuk pertolongan pertama atau gimana? Oke. Jadi pertolongan pertama itu adalah pertolongan yang dilakukan secara segera ya. Oke. Dilakukan secara segera. Nah, tujuannya itu adalah ada 3. Yang pertama adalah menolong jiwa. Itu yang paling penting ya. Jadi kita menghindarkan seseorang dari kematian. Kemudian yang kedua adalah mencegah terjadinya kecacatan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menyembuhkan luka dan memberikan kenyamanan. Oke. Memberikan kenyamanan. Oh, ternyata pertolongan pertama itu bisa memberikan kenyamanan. Betul. Oke. Berarti saya bisa dong dikasih pertolongan pertama. Iya, saya juga. Oh juga. Ayo mari kita mencari pertolongan pertama Dok. Siap. Jadi yang dimaksud dengan pertolongan pertama adalah memberikan untuk menyelamatkan jiwa ya. Yang pertama untuk menyelamatkan jiwa, yang kedua untuk mencegah kecacatan, dan yang ketiga memberi tempat aman dan nyaman gitu. Betul. Ya. Oke, ternyata pertolongan pertama itu. Jadi kalau merasa kurang nyaman langsung hubungi biar dapat pertolongan pertama. Nah, tapi siapa sih Dok yang disebut dengan penolong pertama? Apakah yang tahu dulu atau gimana? Nah, jadi penolong pertama itu adalah orang yang pertama kali tiba di tempat kejadian. Entah itu apa, tenggelam atau jatuh atau gimana. Jadi sesuai harapan kita adalah penolong pertama itu adalah orang yang jelas sudah dewasa ya. Yang kedua memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama. Meskipun itu secara awam ya, karena nggak semua orang yang sampai di lokasi adalah tenaga medis gitu. Yang tahu lah ya tentang pertolongan pertama gitu ya. Oke. Berarti siapa yang disebut penolong pertama adalah orang yang pertama datang ke lokasi tersebut ya. Betul. Kalau misalkan nih kita datang terus kita nggak punya ilmu basic tentang first aid nih, kita nggak punya ilmu basic tentang pertolongan pertama, tapi kita telepon ambulans misalkan, hanya usaha itu yang bisa kita lakukan. Apakah itu juga disebut sebagai penolong pertama, Dok? Kalau seperti itu juga juga dapat dibilang pertolongan pertama ya, meskipun sebagai penolong pertama kita juga harus diharapkan untuk mengenali dan yang kedua adalah mengetahui apa yang harus kita lakukan terhadap pasien gawat darurat itu gitu. Cuma kalau misalnya ya memang nggak tahu sama sekali, mending segera telepon ambulans atau kalau di Indonesia 119 ya. Oh 119 atau ambulans PMI juga bisa ya. Oke. Nomornya ambulans PMI berapa ayo? Iya nggak hafal ada di sini.
Ini ya ada di bawah sini nomor ambulansnya PMI. Jadi kalau misalkan butuh pertolongan pertama bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Oke, next. Kalau tadi saya sudah menyebutkan kalau kita bisanya telepon ambulans nih, apakah itu disebut sebagai pertolongan pertama? Nah, bentuk lain dari pertolongan pertama itu apa aja, Dok? Oke, jadi bentuk lain dari pertolongan pertama itu tergantung dari keadaannya ya. Oke. Kalau misalnya yang paling sering membutuhkan pertolongan pertama itu sebenarnya anak-anak ya. Anak-anak. Meskipun saya dong. Meskipun pertolongan pertama maksudnya nggak cuma anak-anak, bisa juga kena ke semua usia ya. Jadi misalnya anak-anak nih apa aja. Yang pertama jelas dia gampang jatuh, ya betul. Sering jatuh. Kemudian yang kedua kadang tersengat listrik, betul nggak? Itu betul merupakan sih. Kekhawatiran ibu-ibu ya. Betul. Terutama jadi apalagi kalau di rumah ya, ditinggal masak atau ditinggal apa, kadang khawatirnya anak-anak tuh suka kayak gitu kan, pegang-pegang colokan kayak gitu. Betul. Terus yang ketiga adalah tersengat itu serangga atau misalnya lebah, ya kan. Terus yang keempat tenggelam. Nah, tenggelam apalagi kalau misalnya di rumahnya di rumah orang kaya, terus ada bathtub, atau kalau enggak ada kolam renang, itu juga sering kan. Kolam ikan ya barangkali ada yang punya kolam ikan. Celup. Anaknya mencelup ke kiri gitu. Terus gimana, Dok? Terus apalagi contoh kasusnya itu memakan makanan ya. Betul, main neker dimasukin hidung kayak gitu. Keselak. Terus bisa bikin mimisan juga seperti itu. Terus kalau misalnya orang dewasa, terutama ibu-ibu nih paling sering adalah kena luka bakar. Iya, betul. Terus kena sayatan pisau. Nah, terus kita pindah ke orang tua nih, yang paling sering adalah jatuh kan? Sampai jatuh ke keadaan tidak sadarkan diri. Nah, jadi pertolongan pertamanya disesuaikan dengan kondisi-kondisi itu. Nanti kita bahas lagi. Oke. Nah, kalau kita tuh di keluarga kan tadi ada penolong pertama ya. Nah, tugas penolong pertama itu gimana sih, tugas seseorang yang melakukan pertolongan pertama? Itu gimana? Jadi tugas penolong pertama itu adalah yang jelas sebelum menolong ini berlaku untuk semua ya, baik maupun orang awam maupun tenaga medis. Yang pertama adalah memastikan keamanan diri sendiri. Misalnya dia lihat ada anggota keluarganya yang tersengat listrik, jangan langsung didorong jadi ikutan kan, jadi korbannya jadi dua. Malah jadi korban baru ya. Mau nyelamatin enggak, jadi korban gitu. Kemudian sesudah itu kita harus itu yang tadi mengetahui dan mengerti apa yang harus kita lakukan. Jadi ya memang mau nggak mau kita harus sedikit belajar ya, sedikit pengen kepo banget, gitu apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu kapan untuk memanggil tenaga medis atau 119 atau ambulan PMI gitu ya. Betul. Terus yang keempat, meskipun itu anggota keluarga kita sendiri, tapi kita juga harus menjaga privasi ya, atau jadi kita nggak boleh terus disebarkan gitu meskipun anggota keluarga kita sendiri, misalnya lukanya di mana apa segala macam gitu. Intinya keadaannya kalau bisa tetap menjaga privasinya gitu kan. Betul. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita harus tahu nih, misalnya ada tenaga medis datang, nah itu kita harus bisa memberi informasi, jadi memberi informasi yang lengkap dan runtut mengenai kejadian. Itu juga akan mempermudah tenaga medis untuk melakukan tindakan berikutnya gitu. Betul. Berarti kan ilmu basic pertolongan pertama itu kayaknya harus dimiliki sama hampir semua orang harusnya sih ya. Betul. Dan itu relate banget di PMI ada pelatihan PPGD guys. Barangkali bisa ikut ya, karena memang ini tuh basic ilmu sebenarnya yang bisa dilakukan ya. Terus ada lagi nggak sih, Dok, tugas selain itu tadi yang sudah Dokter Ivana sebutkan? Yang terakhir kan mengatakan sejujur-jujurnya ya kan kepada tim medis. Setelah itu atau
Ya sudah, setelah bertemu dengan tim medis ya udah sih, gitu cukup aja itu ya. aja. Oke, berarti podcastnya selesai dong. Oke, enggak ya. Ya udah. Nah, karena ini membahas pertolongan pertamanya di lingkup keluarga nih ya, Iya. lingkup yang paling kecil, yang paling dekat dengan kita. Ada nggak sih dok peralatan yang harus disiapkan, kayak yang harus siaga ada di rumah gitu? Oh iya. Kalau peralatan sebenarnya simple aja ya. Yang penting kita punya P3K yang lengkap di rumah. Oke. Nah, ya yang P3K lengkap itu termasuk mengetahui kapan expirednya. Ya ini kadang yang kita lupa ya, nggak ngecek expirednya, yang penting ada gitu aja kan. Betul. Oke. Terus isinya apa aja? P3K itu bisa isinya misalnya perban, ya kan. Nah kemudian kasa, nah termasuk kasa yang gulung itu, kemudian ada kasa steril, ya kemudian terus ada kayak povidone iodine. Oh itu betadine. Ya betul. Okay. Ya Nah, sebut merek saya. sebut merek. Ya mohon maaf ya. Oke. Terus misalnya ada gunting, ya kan, buat gunting itu. Terus ada salep antibiotik. Kemudian ada juga air atau air yang steril, NaCl itu. Nanti itu fungsinya adalah buat guyur luka. Ya, terus kemudian salah satunya obat nyeri, kemudian obat anti radang juga bisa gitu. Oke. Tapi dok, saya tuh bayang lihat beberapa rumah yang pernah saya kunjungi itu memang ada first aid kitnya gitu. Tapi ada satu yang penting dok, minyak kayu putih. Pasti itu ada dok. Betul. Bener kan? Betul. Kayaknya itu obat segala obat deh. Sama Panadol, paracetamol. Oh iya. Ya, nggak apa-apa deh, sponsorin dong. Ya penting tadi obat-obatan itu harus ada di first aid kitnya ya, untuk pertolongan pertama di keluarga. Setelah itu, selain menyiapkan first aid kit, ada apa lagi? Sesudah menyiapkan first aid kit, kemudian kita coba ya menerapkan apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian tadi ya, yang biasanya sering pakai first aid kit itu adalah yang pertama adalah keadaan kalau misalnya ibu-ibu masak teriris pisau, betul. Atau kemudian yang kedua dia lagi bersih-bersih, gelasnya jatuh, diambil, keselip. Gitu. Jadi kalau misalnya ada keadaan seperti itu, yang pertama harus kita lakukan itu adalah kalau misalnya ada serpihan, kita ambil menggunakan pinset. Oh, pakai pinset. Betul. Tujuannya adalah supaya serpihannya itu keluar, karena kan serpihan berarti tidak steril ya, udah kena. Betul. Mungkin kena mulut, kena bakteri di tanah. Jadi kita harus ambil dulu, kemudian diusahakan sampai benar-benar bersih. Kecuali memang serpihannya itu gede banget segini, terus kena misalnya di bagian-bagian yang kira-kira vital, misalnya di sini, di dekat nadi. Ngapain tuh di sini tuh? Wow, uji coba ya kan? Terus ya kan meloncat nggak tahu kemana sampai sini atau kemana. Lebih baik jangan diambil. Tapi kalau misalnya serpihannya hanya di sini atau di daerah-daerah sini yang kira-kira tidak vital, lebih baik diambil untuk mencegah adanya infeksi gitu. Terus sesudah diambil nih, kita cuci pakai air bersih. Pakai air bersih. Betul. Mengalir. Ya. Pakai air keran atau gimana nggak apa-apa. Dicuci selama 5 menit. 5 menit. Oke, berarti di airnya ngalir terus diginiin terus gitu ya, sampai 5 menit. Betul. Nah, terus kalau misalnya memang ada perdarahan nih ngocor terus diginiin, kita bisa tutup dulu selama 10 menit. Sampai nanti akhirnya ada pembekuan, terus darahnya nggak mengalir lagi gitu. Gitu ya. Baru sudah itu kita kasih povidone iodine tadi atau salep antibiotik, kemudian kita balut. Nah kalau misalnya memang minor aja nih, kayak kena sayatan pisau atau gimana, luka kecil lah ya, betul, kita nggak usah bawa ke IGD atau ya ke IGD sakit apa aja perasaannya. Terus udah sih kita tinggal balut aja pakai
plester atau pakai kasa gitu. Dan itu bisa sembuh dengan sendirinya ya. Betul. Oke. Itu kalau berarti kita tetap harus mengenali cara-cara penanganan pertamanya juga kan? Tetap harus mengenali kan lukanya apa dan bagaimana. Lagi-lagi kita harus mengetahui ilmu basic pertolongan pertama. Nah, pengetahuan dasar apa aja nih yang wajib diketahui sama si penolongnya? Nah, jadi pengetahuan dasar yang pertama itu adalah kita harus tahu jenis atau keadaan kecelakaan atau sakit yang diderita gitu. Jadi kita sudah harus tahu menanganinya. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah prinsipnya adalah kita memperbaiki kualitas hidup. Jadi tidak boleh membuat pasien ini tambah parah gitu. Jadi kalau misalnya nggak tahu, lebih baik tidak melakukan apa-apa gitu. Segera panggil tenaga medis. Iya, betul. Apalagi yang paling sering itu kan luka bakar ya. Luka bakar kadang tuh mitos yang tersebar dikasih odol lah, dikasih apalah, padahal penanganan sebenarnya tuh nggak seperti itu kan. Nah, tapi kalau misalkan luka bakar nggak tahu harus gimana, mending langsung ke IGD aja nggak sih, boleh nggak sih? Nah itu iya benar. Kalau di Indonesia tuh terutama mitos luka bakarnya banyak sekali. Iya benar. Salah satunya apa? Ada yang dibilang minyak kelapa. Terus odol ya yang paling sering ya. Yang paling sering odol. Terus apa lagi? Banyak banget itu. Nah kalau sesuai kacamata medis itu sangat tidak disarankan ya bahan-bahan seperti itu. Nah jadi kalau misalnya ada yang kena luka bakar nih, memang betul nih ada yang harus cepat-cepat dilarikan ke IGD. Tapi ada juga luka bakar yang bisa ditangani di rumah dulu gitu. Nah kalau kita ke IGD itu kapan sih? Jadi yang pertama adalah kondisi luka bakarnya tuh luas, hampir kena ke seluruh tubuh. 2 meter gitu ya? Hampir seluruh tubuh. Itu ya betul. Terus yang kedua adalah luka bakarnya itu terkena organ vital, misalnya kena mata atau kena ke pendengaran atau mungkin organ kelamin gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah sampai terjadi nekrotik atau misalnya warnanya hitam. Nah, sampai ada perubahan warna itu betul, ya. Atau sampai putih pucat gitu. Putih pucat atau kadang ada yang gelembung gitu nggak sih? Nah betul. Nah kalau misalnya putih pucat terus sampai hitam, itu berarti tubuh itu udah dehidrasi, bisa menjadi dehidrasi karena apa? Si barrier kulitnya itu dia hilang. Jadi bisa menguap. Nah itu yang harus dijaga kayak gitu. Cuma kalau misalnya kesiram, misalnya godok air panas gitu, kesiram di kaki gitu ya yang paling sering ya, itu kita bisa melakukan pertolongan pertama dulu di rumah. Gitu. Dengan cara yang pertama adalah kita kompres menggunakan kasa ya, yang kasa gulung, ditaruh air dingin. Nah kemudian ditaruh di lukanya selama 15 menit gitu. Berarti kayak dikompres ya? Betul, dikompres. Nah selama dikompres itu sesudahnya jangan dikasih, misalnya yang kalau sekarang tuh kita tahu ada gel aloe vera yang buat skincare itu kan. Benar. Nah gitu terus ditaruh di luka. Itu sangat tidak disarankan. Nah kenapa? Karena dia sangat bikin iritasi, bisa bikin infeksi juga. Karena kita nggak tahu kan kandungan apa yang ada di kosmetik tersebut gitu kan. Betul, mungkin tambahannya banyak ya. Betul. Apalagi itu kan zat kimia ya. Mungkin kalau terkena kulit luka yang terbuka juga bisa bahaya gitu. Betul. Berarti setelah dikompres, sesudah dikompres, kemudian kita taruh aja salep antibiotik di situ. Ya sesudah ditaruh salep antibiotik, atau kalau enggak diberi salep-salep yang untuk luka bakar. Khusus untuk luka bakar ya. Misalnya bur, gitu. Sebut aja nggak apa-apa. Ya. Soalnya saya juga nggak tahu.
Oke. Misalnya Bunazin gitu. Itu Oke. biasanya dia ada kandungan antibiotiknya juga atau silver sulfadiazin gitu. Oke. Nah, terus sesudah itu kita paling kasih anti nyerinya aja. Udah kayak gitu sih. Kita pantau aja, seharusnya dia akan membaik setelah 1 sampai 2 minggu. Cuma kalau misalnya kondisinya tambah parah atau yang dibilang jadi warnanya putih pucat itu atau kemudian jadi warnanya menghitam, nah itu berarti memang jaringannya harus kita singkirkan supaya tumbuh jaringan baru, kita bawa ke rumah sakit. Gitu. Oke, berarti tetap setelah dilakukan penanganan pertama tuh jangan langsung lepas gitu ya, tapi tetap harus dipantau terus perkembangannya seperti apa. Oke, selain pengetahuan dasar seperti itu, ada pengetahuan dasar yang harus dimiliki lagi nggak sih, Dok? Oke. Yang paling sering adalah yang paling penting adalah pada kasus tenggelam dan tidak sadarkan diri. Oke. Ya. Tenggelam dalam masa lalu gimana tuh? Sedih. Oke, tenggelam dan tidak sadarkan diri. Ya. Yang paling penting adalah kalau menemukan kasus seperti itu, kita harus lihat dulu nih. Yang pertama, cek kesadarannya dulu ya. Kalau di sini mungkin pada udah melakukan BLS semua ya, basic life support. Jadi cara-cara RJP atau CPR yang benar itu. BLS ini sangat penting sebenarnya, bagus kalau misalnya orang awam juga tahu atau kalau misalnya ada pelatihan BLS ikut gitu. Betul. Ini sangat disarankan sih, jadi kan kita semua punya orang tua ya atau punya saudara. Kita nggak bisa tahu gitu kapan mereka membutuhkan BLS gitu. Ya kembali ke topik lagi. Jadi kalau BLS kayak bantuan dari pemerintah ya. Tapi ini basic life support ya dimaksud ya. Oke. Jadi yang pertama adalah kita harus cek kesadarannya dulu dengan cara dibangunkan atau digugah, diguncang gitu. Pak bangun gitu. Nah kemudian yang kedua adalah kita cek nadi napas. Nah ini baik buat orang jatuh atau tenggelam sama aja ya. Cek nadi, cek napas. Kalau misalnya memang tidak ada salah satunya atau dua-duanya, kita harus segera panggil ambulan PMI atau 119 ya, karena ini merupakan kondisi yang mengancam jiwa gitu. Nah kalau misalnya ada nadi, ada napas, ya udah berarti kita nggak usah melakukan apa-apa, tinggal telepon ambulan, kita tunggu sampai datang, dilakukan penanganan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya tidak ada salah satunya atau malah tidak ada dua-duanya, nah yang kita harus lakukan adalah melakukan CPR itu, BLS, basic life support, ya. Saya nggak bisa membahas terlalu banyak di sini. Yang penting adalah 30 kali 2 itu ya, 30 kali 2, terus kemudian kecepatannya adalah 100 sampai 120 kali per menit, terus satu siklus 2 menit, kayak gitu, kedalamannya 5 cm dan segala macam. Bisa lihat mungkin tutorialnya di YouTube banyak ya. Tapi jangan lihatnya di sinetron ya. Iya. Kadang sinetron tuh menyesatkan ya. Cuma gini-gini aja. Terus selain itu apa lagi dok ilmu dasar selain tadi tahu penanganan luka dan RJP selanjutnya? Terus yang ketiga mimisan ini yang paling sering ya. Betul, apalagi anak-anak SD kan langganan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mimisan itu yang paling benar adalah kepala itu jangan didongakkan ke atas, karena kalau misalnya didongakkan ke atas, si darah itu bisa masuk, bisa bikin kesedak atau aspirasi gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya ada mimisan, kepalanya dicondongkan ke depan. Kemudian dipencet nih si hidungnya dengan menggunakan tangan, tapi jangan dicuping hidung di bawah sini ya. Tapi di depan tulangnya yang teraba keras itu kan di depannya ada tulang lunak. Nah, itu dipencet. Kurang lebih selama 10 menit. Nah, nanti seharusnya sih perdarahan sudah berhenti selama 10 menit. Selama 10 menit ya. Berarti misal belum ada 10 menit nih, dipencet sininya masih keluar, itu masih nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa.
nggak apa-apa sih. Kita pencet secara continuous ya, jadi jangan dicopot pasang gitu. Dipencet aja terus selama 5-10 menit. Jadi seharusnya sih perdarahan sudah berhenti. Nah cuma kalau misalnya udah lebih dari 20 menit nih, nah terus dia masih nggak berhenti, berarti itu memang kita harus bawa ke IGD gitu. Oh, ya ini nih pentingnya nih kayak belajar pertolongan pertama ya, terutama di kasus keluarga kita sendiri aja bakal ada yang sering terjadi gitu loh, kayak mimisan itu kan pasti sering lah, entah itu ponakan, saudara atau mungkin bahkan kita sendiri gitu kan juga perlu rasanya kayak belajar pertolongan pertama. Setelah itu ada lagi nggak sih, Dok? Ya, terus yang paling dekat sama mimisan ya, yang adalah tersedak. Nah, paling sering nih baik orang tua. Nah, biasanya orang tua itu kan si katup di sininya udah kayak apa ya, udah nggak terlalu kuat ya. Jadi memang dia lebih sering tersedak, makanya betul. Kan kita lebih sering ya mendengar orang tua kok tambah tua kok saya lebih sering tersedak seperti itu. Terus yang kedua adalah anak-anak. Ya biasa ya belajar makan, keselak gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah ada yang namanya manuver Heimlich. Nah, ini gimana nih? Gini, jadi kalau misalnya yang buat orang tua itu atau orang dewasa, caranya itu adalah kita kepalkan satu tangan. Nah, terus kemudian dibantu dengan tangannya lain, ditaruh di kira-kira di bawah tulang rusuk ini nih. Di ulu hati ya, kita ya, kalau betul, nyebutnya di ulu hati, di atas pusar, di bawah dada gitu. Ya, kemudian didorong aja sekuat tenaga. Nggak apa-apa, di situ kan nggak ada tulang, jadi kemungkinan patahnya juga sangat kecil. Gitu. Kemudian didorong ya, didorong supaya si makanannya itu keluar gitu. Berarti dari belakang dong kita melakukan ini. Betul. Penolongnya ada di belakang korbannya. Di belakang korban, ya. Terus didorong, ditekan lah ya. Ditekan. Terus, nah kemudian sesudah itu sih seharusnya makanan sudah keluar, karena itu memang pertolongan pertama ya. Cuma kalau misalnya memang tidak mau keluar ya berarti kita harus bawa ke IGD gitu. Entah dilakukan itu dibolongin di tenggorokannya atau bagaimana gitu. Yang penting kalau tersedak itu yang sampai nggak bisa sesak napas, nggak bisa napas, itu prosedurnya adalah kita nggak boleh berusaha menelan makanan. Begitu. Jadi prinsipnya adalah kita mengeluarkan makanan dari dalam mulut gitu. Nah, kalau misalnya nih yang tersedak adalah anak-anak atau bayi gimana? Iya, ya. Betul. Nah, jadi prosedurnya adalah kalau misalnya nih bayi gitu ya, kita adalah tepuk-tepuk nih di belakang. Jadi si bayi ini ditelungkupkan, terus ditepuk-tepuk tak gitu di si punggungnya. Betul. Nah, kemudian kalau sudah dibalik lagi, nah kemudian dadanya ditekan pakai 2 jari gini, gitu. Nah, nanti prosedur itu diulang lagi kayak sampai gitu. makanannya keluar ya. Betul. Ya, ternyata saya baru tahu ilmu kayak gini loh, Dok, beneran. Gimana sih dia? Setelah itu tadi ada lagi nggak, Dok? Iya. Kemudian apalagi ya? Tersengat lebah ya, atau serangga ya. Itu juga prinsipnya sama, jangan mengoleskan benda yang aneh-aneh, termasuk seperti minyak tawon gitu-gitu. Mentang-mentang tawon nih, sama-sama serangga gitu. Iya. Yang jelas kalau misalnya masih ada itu tuh si sengatnya itu harus dilepas dulu. Kalau bisa pakai pinset atau pakai apa. Nah, kemudian sesudah itu baru kemudian kita bersihkan dengan sabun. Kemudian pakai air. Nah, sabunnya kalau misalnya bisa pakai yang kayak sabun-sabun bayi itu, yang lembut itu. Kemudian kalau udah ya kurang lebih 5 menit aja kayak gitu, kemudian dikompres dingin. Karena biasanya dia kan ada melengkung bengkak, kemudian dikompres pakai air dingin kayak gitu. Nah, kecuali memang kalau misalnya keluarga kalian
punya riwayat alergi yang cukup berat ya, misalnya alergi udang, telur, obat, apa segala macam, lebih baik dibawa langsung ke unit gawat darurat karena bisa jadi mereka punya alergi terhadap sengatan juga gitu. Berarti itu tadi contoh penanganan pertama sengatan lebahnya. Betul. Serangga nggak harus lebah sih ya. Jangan dikasih minyak Bunda. Iya. Terus ada lagi dok? Apa lagi ya? Ya mungkin itu sih yang sengatan paling... listrik udah ya? belum sengatan listrik ya. Nah jadi sengatan listrik itu yang tadi ya seperti yang saya jelaskan, lebih baik itu yang pertama adalah kita mengamankan diri sendiri dulu sebelum menolong orang. Nah kan kita udah panik nih, gimana caranya? Ya, yang pertama adalah kalau misalnya itu di rumah sendiri, kita pasti tahu kan sumber listriknya di mana. Nah itu kita matikan dulu sumber listriknya, jadi supaya nggak ada listrik yang mengalir. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya dia tersengat listrik, pasti kan masih ada bagian tubuh yang terhubung dengan stop kontaknya ya. Nah kita dorongnya bukan menggunakan tangan kita plung gitu. Nah kita harus mendorong dengan bahan yang tidak bisa mengalirkan arus listrik. Apa namanya itu, isolator ya, isolator. Jadi misalnya adalah kalian punya kursi di rumah atau tongkat dari kayu kayak gitu. Nah itu lebih baik daripada kita dorong langsung pakai tangan kosong. Betul. Gitu ya. Betul. Karena bisa jadi masih aliran ada listriknya listrik malah ya? ke kita seperti itu. Sesudah itu ya langsung telepon aja. Tidak ada penanganan sendiri langsung. Iya, gitu. betul. Intinya itu tadi, jangan langsung dipegang ya pakai tangan kosong, tapi pakai konduktor apa isolator ya? Isolator. Konduktor itu penghantarnya deh. Berarti pakai isolator yang bisa mencegah biar aliran listriknya dari si korban ini nggak ke kita gitu kan. Terus kapan nih dok kira-kira harus memanggil tim medis? Yang tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi kalau misalnya seperti nggak sadarkan diri atau misalnya kesetrum gitu, itu langsung panggil aja. Kalau mimisan lebih dari 20 menit kita baru panggil tenaga medis. Seperti itu sih. Jadi memang prinsipnya adalah kita memberi pertolongan pertama dulu. Kalau misalnya lebih dari waktunya kita harus panggil tenaga medis. Tapi kalau misalnya dalam beberapa keadaan seperti tidak sadarkan diri kemudian kesetrum atau misalnya tenggelam, kita memang harus langsung panggil tenaga medis gitu. Berarti kita harus pandai menspesifikasikan keadaannya dulu nih, apakah bisa ditangani dengan pertolongan pertama atau harus memanggil tim medis. Betul. Gitu ya dok ya. Nah contoh tindakan apa saja sih dok yang bisa dilakukan di rumah untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kecelakaan yang ada di rumah? Nah misalnya gini, kalau misalnya di rumah nih, pertama yang paling sering adalah kesetrum ya. Nah, jadi kita harus memastikan kalau di rumah, terutama ada anak-anak atau orang lansia, itu kabel-kabel tidak boleh berkeleweran di lantai gitu. Ting selewer. Semoga paham yang lihat. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau stop kontak itu dibiasakan rapat di dinding. Jadi nggak kayak kelihatan kabelnya gitu ya. Betul. Atau kalau misalnya anak-anak pakai yang pengaman, misalnya yang stop kontak ada boxnya atau gimana seperti itu. Kemudian sama juga untuk mencegah terjadinya terbentur atau luka, kalau misalnya ada pinggir-pinggir meja kursi tuh kalau bisa ditutup pakai gel. Ada kan yang buat penutup pinggir seperti itu. Terus yang ketiga, kalau misalnya ada orang lansia di rumah, kita harus pastikan semua anggota keluarga kalau misalnya lihat air, misalnya minum tumpah kecret gitu, anak kecil kan nggak bisa membersihkan ya. Semua yang lihat harus membantu membersihkan gitu. Terutama paling bahaya kan untuk ibu hamil sama lansia ya. Betul. Terus yang keempat,
kalau misalnya anak-anak main lebih baik ada yang mengawasi gitu. Mau mandi, mau berenang, lagi makan, terus apalagi mainannya kalau yang kecil-kecil jangan dikasih mainan yang kecil juga gitu, takutnya ketelan juga. Iya, betul. Iya, betul. Berarti berikan mainan sesuai dengan usianya. Betul. Betul ya. Kadang kan di kemasan mainannya tuh ada tulisannya tuh untuk usia berapa sampai berapa kan ada. Jadi tinggal disesuaikan aja, betul ya Dok ya? Iya, betul. Oke, terus ada Terus lagi? kemudian kalau misalnya kalian ada anak-anak kecil nih, hati-hati aja sama gorden, jangan terlalu panjang. Jangan sampai yang bisa dibuat mainan anak-anak, takutnya ini nanti seringnya itu tuh. terlilit kan. Oh, ternyata anak-anak yang suka mainan di gorden itu malah bahaya ya. Iya. Itu bukan wahana permainan adik-adik gitu. Betul. Oke, next. Terus terutama ini yang terakhir sih dan yang paling penting, kamar mandi ya. Oh iya, kalau misalnya memang kalian punya lansia, kalau misalnya memang kalian ada kamar mandi yang dikhususkan lansia atau gimana, lebih baik ditaruhi karpet yang anti slip itu yang bentuknya kayak karet-karet bunder-bunder bolong-bolong itu gitu. Itu sangat jauh membantu karena paling sering kasus lansia jatuh itu malah ada di kamar mandi ya. Betul. Nggak tahu somehow gimana gitu. Oke. Penting nggak sih kasih pegangan yang kayak alat bantu pegangan di kamar mandi itu, misal di rumah ada lansia? Oh iya betul, itu penting sekali ya. Oke. Karena lansia juga ya begitu, kakinya juga kondisinya lemah. Betul. Jadi kalau misalnya kamar mandi lebih baik dikasih kloset yang duduk juga, jangan yang jongkok. Gitu. Oke, nice sekali. Selain itu ada apa aja lagi, Dok? Udah ya? Sudah itu aja ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan Dok buat ibu-ibu di rumah nih atau teman-teman yang ada di rumah biar bisa lah melakukan pertolongan pertama di keluarganya. Oke. Kalau pesan-pesan saya sih nggak usah terlalu takut ya dengan hal-hal seperti itu. Yang penting adalah kita melakukan pencegahan-pencegahan tadi. Kemudian yang kedua, kalau bisa sih ya kita miliki kemampuan belajar lah untuk mengerti pertolongan pertama itu apa aja, karena kan ini sebenarnya fungsinya adalah untuk menolong anggota keluarga kita sendiri. Gitu. Itu aja ya. Nah, cukup itu aja. Buat teman-teman di rumah yang misalkan pengen belajar tentang pertolongan pertama nih, bisa banget hubungi PMI ya. Bisa lewat DM Instagramnya, nanti akan diarahkan harus seperti apa. Karena PMI juga punya program pelatihan nih, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat. Dan kalau misalkan membutuhkan tim medis juga bisa menghubungi ambulans. Nomornya ada di bawah sini. Ini nih nomornya. Oke, gitu dulu podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih Dokter Ivana atas ilmunya. Kayaknya bisa diterapkan banget nih di rumah tangga ya, karena emang relate banget di rumah tangga tuh kasus-kasus seperti itu. Baik, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.